Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anissa Pamutaza dari kelas CKM 5 dengan NIM 14215181. Di sini saya akan mereview video yang berjudul The Fight for Water karya Daniel Hardich untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Bencana yang diampu oleh Bu Juleka SKM MPH. Happy watching! Adapun alasan saya memilih video ini karena air merupakan kebutuhan pokok atau sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup yang sangat penting untuk menunjang kelangsungan hidup. Jika terjadi kekeringan seperti pada video tersebut, maka semua makhluk hidup tidak bisa bertahan hidup. Aktivitas sehari-hari akan terhambat, bahkan kebersihan lingkungan hingga kesehatan individu pun terancam. Dan itu saya tertarik untuk sedikit menceritakan permasalahan yang terjadi pada video ini. Karena apa? Karena hal ini yakni kelangkaan air harus sangat diperhatikan demi mempertahankan hidup kita, karena ini adalah masalah hidup yang paling penting dan paling utama. Dari video tersebut disebutkan terdapat bencana yang melanda sejumlah negara di dunia, yakni kelangkaan air atau kekeringan. Bencana tersebut mengakibatkan atau menimbulkan sejumlah masalah-masalah besar yang dialami warga negara tersebut. Di antaranya yaitu banyak tempat tidak bisa dihuni karena panas yang terus meningkat. Dari sudut pandang global, kebutuhan manusia akan air berpotensi mematikan. Sejumlah wilayah yang setelah diguyur hujan musim semi, wilayah tersebut begitu hijau, tapi sekarang nyaris seperti gurun. Dataran di sepanjang pesisir pantai menjadi tandus. Tidak ada pasokan air yang bisa diimpor maupun diekspor. Karena persediaan air yang tidak mencukupi, sejumlah toilet umum pun ditutup dan mau tak mau harus mendirikan toilet portable. Sejumlah toko tidak bisa dibuka karena tidak ada air untuk menjalankan usahanya. Sejumlah sumur ditutup karena tidak bisa lagi mencukupi kebutuhan. Sejumlah danau, waduk, dan sumur mengalami penyusutan air. Terjadi juga perubahan gaya hidup di Las Vegas karena musim kemarau. Sebanyak 60% populasi menderita diare atau sejenisnya. Selain masalah air, kemarau parah juga mengakibatkan harga gandum melonjak tinggi, produktivitas menurun, menimbulkan keresahan dan ketakutan terbesar jika benar-benar tidak ada lagi air di dunia. Di balik masalah-masalah yang sudah disebutkan tadi, pasti ada beberapa penyebab yang memicu terjadinya kekeringan atau kelangkaan air. Di antaranya yaitu migrasi besar berskala global, perubahan dan krisis iklim, peningkatan suhu, pemanasan global, dan curah hujan yang rendah. Seiring dengan masalah kelangkaan air yang semakin pelik, film dokumenter karya Daniel Hardich ini dibuat untuk memberikan pertanyaan ke beberapa wilayah di berbagai negara, yaitu terkait apa yang akan terjadi jika air tak ada lagi, serta menceritakan bagaimana perjuangan mendapat air di wilayah tersebut. Tempat pertama yang diteliti yaitu Pantai Avila, yang merupakan kota resort yang indah di California Selatan dengan dermaga kayu tua yang membentang hingga jauh ke teluk. Seorang bernama Betty Kelly dari layanan masyarakat setempat menuturkan, surga di pantai Pasifik tersebut sedang menghadapi bencana. Tempat tersebut memang indah, namun sekarang sudah sangat kering dibanding keadaan sebelumnya dan nyaris seperti gurun. Setelah kemarau panjang, dataran di sepanjang pesisir pantai Avila kini tampak begitu tandus. Lalu beralih ke 300 km dari pesisir di California Utara yang dikenal berlimpah air, tepatnya terletak di kota Mendocino. Letak Mendocino di atas tebing yang menghadap ke laut menjadikan tujuan wisata populer bagi turis. Tapi belakangan ini, air segar harus diantar dengan truk tangki, sehingga kekeringanlah yang mengancam kelangsungan hidup pariwisata. Mereka bergantung pada pasokan air setidaknya sejak Januari lalu, tapi masalah sebenarnya terjadi pada 18 Juli saat Fort Bragg mematikan keran air karena mereka semakin bergantung pada truk tangki tiap bulannya. Selain itu, ada beberapa para pemilik toko dan restoran yang harus mengunci toilet umum karena tak cukup persediaan air, sehingga mau tak mau mereka mendirikan toilet portable. Bahkan mereka terkadang tidak bisa membuka usaha mereka karena tidak ada air untuk menjalankan usahanya. Seperti seorang bernama Massimo Melani, berasal dari Italia, ia adalah pemilik restoran yang usahanya tak berjalan karena tidak ada air. Pemerintah memang menyediakan air tapi dibatasi, dan pemerintah memang menyediakan air yang mereka gunakan untuk melayani pelanggan, namun mereka hanya bisa memberi 1 botol kecil air untuk tiap pelanggan. Lalu yang kedua yaitu di wilayah Jerman. Wilayah tersebut tidak pernah kekurangan air sebelumnya.
Di Jerman, tepatnya 10.000 km jauhnya dari timur California, berkurangnya air juga menjadi masalah pelik. Tahun 2020 menjadi tahun kedua terpanas di Jerman. Di beberapa daerah di Jerman, peningkatan suhu terus membebani persediaan air minum, seperti di kota Lawenau. Karena peningkatan konsumsi air, persediaan air di daerah mengalami penurunan tajam. Dalam keadaan ekstrim seperti itu, pemadam kebakaran setempat mengirim air bagi warga sampai pasokan air dapat dipulihkan kembali. Klaus Alzert bersama Simon Price dari otoritas air Nuremberg memeriksa lokasi pengukuran yang diduga genting. Pengukuran tersebut diharapkan mampu menyingkap apa yang sebenarnya terjadi di bawah tanah. Selagi diturunkan ke bawah tanah, lampu alat uji akan menyala saat menyentuh air tanah. Simon Price mencatat data terbaru, turun 4 cm dibanding minggu lalu dan 1,5 meter dibanding tahun lalu. Mereka juga memonitor beberapa lokasi lain di Bayern, dan mereka menemukan ada penurunan permukaan air tanah dan butuh waktu lama untuk naik kembali, jika memang bisa terpulihkan. Jika periode kekeringan panjang tersebut terus berlanjut, permukaan air tanah akan terus mengalami penurunan, karena sebagian besar air minum di Bayern berasal dari air tanah. Maka tentu saja persediaan air semakin menipis. Salah satu akibat dari menurunnya air tanah dapat dilihat dari sumur ini. Sumur ini adalah sumber minum bagi 200 rumah tangga selama lebih dari 1 abad. Michel Bellau dari Badan Lingkungan Hidup Daerah memonitor fasilitas tersebut dan mencatat ada penurunan air tanah drastis pada tahun 2020. Karena air tak lagi mencukupi, maka sumur itu akan ditutup. Saat populasi di Teusnitz terus alami pertumbuhan, sumur dan mata air di kota Matnya justru semakin berkurang. Christian Muller, Kepala Departemen Pemeliharaan Utilitas Daerah, ditemani oleh Klaus Alzert dan Michel Bellau, mengunjungi sumur terakhir yang masih bertahan. Dengan ditutupnya sumur terakhir, kota Teusnitz harus mencari cara lain untuk mendapatkan air, dan sekarang mereka bergantung sepenuhnya pada pasokan air jarak jauh. Lalu wilayah yang ketiga yaitu di sebagian wilayah di Kanada, kelangkaan air yang semakin meningkat masih dianggap remeh. J.V. Migliti selaku ahli hidrologi sekaligus Direktur Eksekutif Institut Keamanan Air Dunia di Universitas Saskatchewan. Dia juga sosok utama dalam misi penelitian gabungan yang diadakan oleh NASA, Badan Antariksa Amerika Serikat, dan DLR, Badan Antariksa Jerman. Menjelaskan ada 2 satelit kecil masing-masing berukuran 1 meter dan keduanya terpisah dalam jarak 200 km. Keduanya bekerja seperti timbangan di langit dan merespon pada massa air di permukaan bumi. Jika suatu wilayah alami kekeringan, maka akan ada sedikit tarikan gravitasi pada kedua satelit dan terbang sedikit lebih tinggi pada lintasannya. Maka dengan melacak naik turunnya kedua satelit, mereka dapat memetakan naik surutnya massa air di seluruh dunia, dan mereka telah melakukan ini selama 20 tahun. Ilmuwan mencatat surutnya air besar-besaran di seluruh dunia. Mereka bisa memperkirakan kekeringan dan tahu daerah mana yang mengering bahkan sebelum dampaknya terlihat. Danau Powell, satu dari 2 waduk terbesar di Amerika Serikat. Sebanyak 40 juta orang mengandalkan hidup dari danau ini. Tapi danau yang airnya berasal dari sungai Colorado ini sedang berada di titik terendah, dan hal ini telah diprediksi oleh J.V. Migliti dengan bantuan data satelit. Selain itu, bagi warga kota Las Vegas, musim kemarau yang panjang akan memaksa mereka mengubah gaya hidup. Salah satu program yang diambil untuk mengatasi masalah ini adalah program insentif, yaitu membayar warga untuk mencabut rumput dan menggantinya dengan taman irigasi tetes. Dan hasilnya adalah, hal itu bisa mengurangi konsumsi pemakaian air sungai Colorado sebesar 23% sejak tahun 2002. Namun, penduduk juga bertambah nyaris sebanyak 800.000 jiwa, maka ada lebih banyak orang dengan lebih sedikit air saat ini, sementara masih banyak konservasi yang harus dilakukan. Lalu kita beralih ke wilayah Silicon Valley, di mana wilayah tersebut memiliki waduk bernama Waduk Anderson. Secara umum, wilayah tersebut sebenarnya terlayani oleh air tanah yang berasal dari Waduk Anderson. Kapasitasnya sekitar 90.000 hektar yang cukup memenuhi kebutuhan 900.000 hingga 1 juta orang di Santa Clara County selama sekitar 1 tahun. Saat ini hanya 3.000 hektar dan itu sangat rendah. Lalu di Kabul, ibu kota Afghanistan, negara yang telah lama bertarung dengan iklim gersang, dan belakangan ini keadaan semakin bertambah berat dengan musim kemarau berkepanjangan. Banyak sumur dan mata air surut, padahal dulu mampu sediakan air sebanyak 20-30.000 meter kubik. Saat ini hanya menghasilkan 14-16.000 meter kubik saja, maksimal sebanyak 20.000 meter kubik. Bahkan kemarau menurunkan produktivitas mereka hingga 50%. Saat kehabisan air, mereka menyuruh anak-anak membawa kaleng untuk mengambil air di pusat kota. Tiap anak masing-masing membawa hingga 3 kaleng.
Saat ini tak ada air sama sekali. Memang ada beberapa sumur di pusat kota, tapi sumur-sumur itu pun kini mengering. Jika sumur terisi air, anak-anak pergi ke pusat kota untuk mengambilnya. Jika sumurnya mengering, tak akan ada air sama sekali, sehingga menyebabkan sebanyak 60% populasi menderita diare atau sejenisnya. Akibatnya, banyak orang bermigrasi akibat perubahan iklim saat ini. Mereka migrasi dari Amerika Serikat, dari Afrika Utara menuju Eropa. Pada tahun 2070, 3 juta orang akan menetap di lingkungan yang sama sekali tak mendekati ideal. Hal itu menandakan migrasi besar berskala global. Akan ada banyak orang yang utamanya bermigrasi ke utara. Ketika pasokan air tak lagi memadai, orang akan pindah ke tempat adanya air di seluruh dunia. Pagar pembatas atau samudra luas tak akan bisa menahan mereka yang sangat membutuhkan air. Peter Clegg dari Institut Pasifik yang berbasis di California mempelajari latar belakang sejarah yang mengawali konflik dan perang karena kelangkaan air. Benar bahwa di masa kini jumlah dan jenis konflik memperebutkan air meningkat tajam. Di masa kini kelangkaan air juga menjadi salah satu faktor yang memicu konflik di Suriah, di mana kemarau parah membuat harga gandum melonjak tinggi. Apa akibatnya? Perang dan kehancuran di mana-mana. Penting bagi semua orang untuk memahami bahwa berkurangnya air ini adalah masalah utama. Tiap pemerintah negara bagian perlu menekankan hal ini dalam agendanya. Jika ada 5 masalah utama, masalah air harus ada di antaranya. Perjalanan JV Migliti di barat Amerika Serikat hampir berakhir. Tujuan terakhirnya adalah Laut Dangkal Salton, danau tawar terbesar di California yang kering selama berabad-abad. Bekas tujuan wisata ini menjadi peringatan jelas akan ada artinya kelangkaan air bagi kita. Jay berkata, ini adalah dampak nyatanya pada lingkungan yang kehabisan air dan mustahil untuk bertahan hidup. Dia berpikir bahwa kita harus benar-benar menyadarinya, karena hal ini bisa terjadi dimanapun. Air penting bagi kehidupan. Tanpa ada air, maka seperti inilah masa depan kita. Pemerintah dan para pejabat terpilih harus tahu bahwa banyak tempat di dunia sedang menuju kehancuran yang sama. Demikian review film karya Daniel Harris ini. Semoga masalah kekeringan di beberapa wilayah di berbagai negara tersebut segera teratasi, dan kita sebagai konsumen air hendaknya lebih bijak lagi dalam memanfaatkan air, karena masalah ini sangat membutuhkan upaya-upaya manusia agar bisa melanjutkan hidup sebagaimana mestinya. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.